Prabowo copot Kepala BGN Dadan Hindayana. Kebakaran hebat meludeskan permukiman di Pasar Jiung. Lampion dan pertunjukan drone hiasi langit malam Borobudur. Halo pemirsa, senang sekali Kilas Sepekan kembali hadir menyapa Anda di mana kami akan menyajikan rangkuman informasi yang terjadi selama satu pekan terakhir. Bersama saya Abdi Azwar Sahi, berikut kita awali Kilas Sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengevaluasi pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Dadan Hindayana, Lodewijk Paulus, dan Sony Sanjaya dicopot dari jabatannya. Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Kepala BGN yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Hindayana kini digantikan oleh Nanik Sdeyang. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari. Prasetyo Hadi menyampaikan pergantian ini diambil Prabowo setelah mengevaluasi kinerja BGN selama 1,5 tahun atau sejak program makan bergizi gratis bergulir sejak awal 2025. Prasetyo menjelaskan Prabowo menerima berbagai masukan dari kementerian dan lembaga terkait, masyarakat, serta para penerima manfaat program MBG. Selain Kepala BGN Dadan Hindayana, dua wakil Kepala BGN yakni Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya juga diganti. Presiden Prabowo menunjuk Nanik Sdeyang sebagai Kepala BGN yang baru, serta Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala. Dan tentu di dalam proses evaluasi tersebut, Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodewijk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan 3 pimpinan Badan Gizi Nasional. Langkah tegas Presiden Prabowo diambil setelah dilakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja internal selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan alasan utama Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pada jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional. Kepala negara disebut mengantongi sejumlah catatan, salah satunya terkait masalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP tata kelola makanan. Prasetyo merinci rapor evaluasi selama 1,5 tahun terakhir tersebut menyoroti aspek krusial dalam pemenuhan mutu pangan. Kelalaian dalam menegakkan SOP dan tata kelola internal dinilai berdampak langsung pada kualitas makanan yang diproduksi oleh lembaga tersebut. Menurutnya, kedisiplinan dalam menjalankan SOP menjadi pertimbangan utama. Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk
kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kepala Staf Presiden Dudung Abdurrahman mengungkapkan alasan pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dudung mengatakan salah satu faktor tersebut yakni berkaitan dengan dugaan praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Kepala Staf Presiden Dudung Abdurrahman menjelaskan bahwa pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN dikarenakan adanya dugaan praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Salah satu faktor tersebut membuat Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Dudung juga menyebut Presiden Prabowo juga telah menerima berbagai informasi terkait persoalan di BGN, sehingga mengambil langkah tegas dengan melakukan perombakan dalam jajaran pimpinan BGN. Perombakan itu dilakukan karena Presiden Prabowo ingin program MBG berjalan bersih dan bebas dari penyimpangan. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyaklah informasi-informasi beliau, saya rasa, ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber lah. Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan, ada hal-hal ketimpangan tapi yang baik juga banyak. Ya. Tapi Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau. Karena itu tadi saya katakan ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Izin penegasan Dudung berarti itu kemudian salah satu faktor yang kemudian Bapak Presiden dalam hal ini mengevaluasi Kepala BGN gitu. Ya, ada temuan. itu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan menyampaikan perkembangan baru penyidikan kasus di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sejumlah eks-pimpinan BGN pun telah diperiksa sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Sebelumnya, tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di kantor BGN sejak Rabu pagi. Penggeledahan dilakukan untuk mengusut dugaan kasus jual beli titik lokasi SPPG yang merugikan negara. Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Juni 2026, berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan tanggal 29 Mei 2026 perihal penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Tim penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi yaitu atas nama Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juni 2026, Saudara SS selaku Wakil Kepala BGN bidang operasional pemenuhan gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN bidang operasional bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan periode 22 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang operasional pemenuhan gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.
Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program makan bergizi gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 298 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LT. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 Yungto pasal 20 Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Pemirsa, pemerintah menegaskan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional tidak akan memengaruhi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Transisi kepemimpinan tersebut dilakukan untuk memperkuat kinerja organisasi sekaligus memastikan program tetap berjalan optimal. Pemerintah memastikan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional tidak akan mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis yang saat ini berjalan di berbagai daerah. Penyegaran kepemimpinan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara itu posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono menggantikan Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG selama sekitar 1,5 tahun terakhir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, seluruh program BGN termasuk MBG harus tetap berjalan optimal selama masa transisi kepemimpinan. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah akan terus memastikan
bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Pemerintah juga meminta jajaran pimpinan baru segera melakukan konsolidasi dan memperkuat koordinasi dengan kementerian lembaga serta pemerintah daerah guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ledakan dahsyat mengguncang kawasan pesisir Kelurahan Vandoy, Distrik Biak, Kota Papua pada Minggu sore. Diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Insiden ini menyebabkan korban jiwa serta kerusakan parah di permukiman warga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya 5 orang dilaporkan meninggal dunia dan 3 orang lainnya masih dinyatakan hilang akibat ledakan tersebut. Ledakan juga menghancurkan puluhan rumah panggung di sekitar lokasi kejadian, sehingga menyisakan puing-puing dan kerusakan berat di kawasan pesisir. Menurut informasi awal dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, insiden diduga berawal dari seorang nelayan menemukan montir tua di bawah salah satu rumah panggung. Korban diduga berusaha memotong atau menggergaji montir tersebut untuk mengeluarkan bahan peledak yang ada di dalamnya. Warga menduga bahan peledak itu akan digunakan untuk merakit bom ikan. Namun montir peninggalan perang tersebut ternyata masih aktif dan langsung meledak dengan daya hancur yang sangat besar. Tim gabungan dari kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana, dan relawan setempat langsung diterjunkan untuk melakukan evakuasi korban serta pencarian terhadap warga yang masih hilang. Aparat juga memasang garis pengaman di sekitar lokasi dan melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak ada lagi bahan peledak berbahaya yang tersisa di kawasan tersebut. Tragedi ini menjadi pengingat akan bahaya bom dan amunisi sisa perang yang masih tersebar di sejumlah wilayah Papua. Masyarakat diimbau segera melaporkan temuan benda mencurigakan kepada pihak berwenang dan tidak menanganinya secara mandiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin malam. Api dengan cepat menjalar dan melalap ratusan bangunan, memaksa warga menyelamatkan diri serta meninggalkan harta benda mereka. Kebakaran besar menghanguskan kawasan permukiman semi permanen di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Rekaman video memperlihatkan api berkobar hebat, disertai kepulan asap tebal yang membumbung tinggi ke udara. Warga berlari menyelamatkan diri saat si jago merah terus menjalar ke bangunan-bangunan yang padat. Seorang warga Siti Komariah mengaku saat mengetahui kebakaran, api sudah membesar dan menyebar dengan sangat cepat. Akibatnya ia tidak sempat menyelamatkan harta benda dan hanya fokus menyelamatkan diri bersama keluarganya. Awalnya kayak kecil dulu deh, saya ke dalam aja udah api udah nyala gitulah, udah agak gedean gitu. Dari belakang, paling ngungsi lah, orang kebakar semua, habis, kontrakannya habis semua. Ya obat-obatan itu harus, ya makanan, pakaian lah, kayak gitu-gitu aja lah, soalnya sudah habis semua. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mengerahkan 35 unit mobil pemadam untuk menangani kebakaran tersebut. Proses pemadaman dimulai sejak pukul 21.05 waktu Indonesia Barat dan baru berhasil dikendalikan pada Selasa dini hari, sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian ini, ratusan warga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi ke tenda-tenda darurat yang disediakan petugas. Sejumlah warga juga dilaporkan mengalami luka-luka dan gangguan pernapasan akibat paparan asap tebal, sehingga harus mendapatkan perawatan medis. Hingga kini petugas masih melakukan proses pendinginan dan pendataan untuk mengetahui besar kerugian serta penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta Pusat, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, petugas dari Pusat Laboratorium Forensik Puslap Forma Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang menghanguskan lebih dari 300 rumah warga di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi mata di lokasi kejadian, petugas juga mengambil sejumlah sampel dari salah satu rumah yang diduga menjadi titik awal api berkobar.
Tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor Mabes Polri Rabu siang langsung bergerak cepat menyisir puing-puing sisa kebakaran di kawasan Jiung Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan peralatan lengkap, petugas memasuki area pemukiman yang kini sudah rata dengan tanah pasca amukan si jago merah yang menghanguskan lebih dari 300 rumah warga. Olah tempat kejadian perkara atau TKP ini difokuskan pada satu titik rumah warga yang diduga kuat menjadi lokasi awal munculnya percikan api. Dengan teliti, petugas memeriksa setiap sudut bangunan yang hangus guna mencari bukti-bukti petunjuk. Selain memeriksa kondisi fisik bangunan, tim Puslapfor juga terlihat mengambil sejumlah sampel dari lokasi kejadian, di mana sampel-sampel ini nantinya akan diuji secara laboratorium untuk memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran hebat ini. Tak hanya mengumpulkan bukti fisik, petugas kepolisian juga menggali keterangan dari sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Kini garis polisi masih terpasang di area TKP guna menjaga area tetap steril selama proses penyelidikan berlangsung. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Megawati minta digandeng Prabowo usai upacara Pancasila. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kilas Sepekan. Pemirsa, kita lanjutkan informasi dari usai upacara Hari Lahir Pancasila. Suasana hangat terlihat di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tampak meminta digandeng Presiden Prabowo saat meninggalkan lokasi acara. Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Momen hangat terlihat saat Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri bergandengan tangan dengan Presiden Prabowo Subianto. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dihadiri sejumlah tokoh nasional. Tampak hadir Presiden kelima RI, Ketua Umum PDIP, yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri, Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Wapres ke-13 Ma'ruf Amin, serta istri Wapres ke-9 Hamzah Soraya. Usai upacara selesai, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara menyambut dan menyapa para undangan yang hadir. Ia juga terlihat berbincang hangat dengan sejumlah tokoh sebelum memasuki area ruangan bersama. Dalam pertemuan ini ada momen yang mencuri perhatian terjadi saat Megawati tampak meminta digandeng Presiden Prabowo Subianto saat berjalan. Setelah sempat mempersilahkan berjalan lebih dulu, Presiden Prabowo akhirnya menggandeng Megawati dan keduanya berjalan bersama menuju ruangan. Momen kebersamaan tersebut menutup rangkaian upacara dengan suasana hangat dan penuh makna. Peringatan Hari Lahir Pancasila ini kembali menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan sebagai dasar pemersatu seluruh elemen bangsa Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menegaskan Pancasila merupakan pegangan kokoh bagi Indonesia di tengah dunia yang penuh konflik. Presiden menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Pancasila menjadi pegangan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Presiden Prabowo menyebut dunia saat ini diwarnai persaingan geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi.
Namun Indonesia memiliki Pancasila sebagai fondasi persatuan dan arah pembangunan nasional. Kepala negara menegaskan Pancasila bukan sekedar simbol atau slogan, melainkan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Menurutnya, Pancasila juga menjadi dasar transformasi ekonomi nasional agar hasil pembangunan dapat dirasakan merata oleh masyarakat. Pemerintah saat ini menjalankan berbagai program seperti hilirisasi, ketahanan pangan, MBG, dan penguatan ekonomi desa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan disegani dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menegaskan perubahan besar menuju Indonesia maju tidak mudah dan penuh tantangan. Kepala negara mengajak masyarakat Indonesia untuk berani melakukan transformasi demi masa depan bangsa. Dalam pidato pada peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 di Gedung Pancasila, Taman Pejampon, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah saat ini tengah menjalankan strategi transformasi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Presiden menyebut transformasi ini tidak hanya sebatas pembangunan konvensional, tetapi perubahan menyeluruh yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sejumlah program strategis digencarkan sebagai bagian dari agenda tersebut, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi desa dan koperasi, hingga program makan bergizi gratis. Pemerintah juga memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta tata kelola untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam, kita membangun ketahanan pangan nasional, kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa, kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa perubahan besar tidak mudah dan akan menghadapi tantangan, termasuk perlawanan dari pihak yang tidak mendukung kepentingan nasional. Ia menegaskan pemerintah harus berani mengambil keputusan demi masa depan bangsa dan tidak mengorbankan generasi mendatang. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menyampaikan bahwa setiap kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo memiliki tujuan strategis dan dilaksanakan secara efisien sesuai kebutuhan. Dasko menegaskan kunjungan luar negeri Presiden tidak bisa dinilai hanya dari frekuensi perjalanan saja. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa di tengah dinamika geopolitik dan global yang tidak pasti, membuat kepala negara memiliki fleksibilitas dalam menjalankan diplomasi dan memperjuangkan kepentingan nasional. Pasalnya, lawatan Presiden yang disebut mendadak merupakan sebagai bentuk respon terhadap perkembangan situasi yang berlangsung cepat, serta membutuhkan keputusan atau komunikasi tingkat tinggi secara segera. Namun, Dasko menilai berbagai masukan dan kritikan terkait kebijakan luar negeri pemerintah ialah hal yang wajar dalam demokrasi. Dirinya menegaskan ukuran efektivitas diplomasi tidak dapat ditentukan hanya dari banyak atau sedikitnya kunjungan yang dilakukan oleh Presiden. Menurut saya kalau kemudian masukan soal substansi geopolitik, saya pikir saya setuju bahwa itu kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ya, karena masukan-masukan yang bagus tentunya mengapa tidak. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian frekuensi, saya pikir sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada saat ini, baik kemudian dinamika di dalam negeri dan apalagi di luar negeri yang sangat mempengaruhi dinamika di dalam negeri tentunya yang berdampak. Tentunya Presiden tadi sudah disampaikan juga mempunyai strategi-strategi yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali karena itu dinamis. Dan kalau kita lihat kepergian Presiden ke luar negeri itu juga dalam waktu yang singkat-singkat, seperlunya aja, kemudian membahas yang perlu-perlu, kemudian kembali. Dan kalau kemudian dadakan itu biasanya memang karena situasi yang memang harus membuat Presiden juga harus sesegera berangkat. Nah, jadi saya pikir hal-hal seperti itu, marilah kemudian kita memberikan masukan yang substansi, dan itu pasti akan diberikan ruang, tetapi kemudian pembatasan-pembatasan, apalagi kemudian berkaitan dengan jumlah waktu kunjungan, saya pikir itu nggak substansif. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan bahwa Komisi 2 DPR telah siap untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Dasko mengatakan pihaknya akan tetap menjadikan revisi ini sebagai usul inisiatif DPR sehingga dalam waktu dekat akan segera menggelar partisipasi publik. Dewan Perwakilan Rakyat akan segera menggelar partisipasi publik dalam melakukan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Pemilu. Nantinya revisi Undang-Undang Pemilu tersebut akan dibahas oleh Komisi 2 DPR bersama dengan pemerintah. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya dalam kondisi siap, baik dari naskah akademik maupun rancangan pasal per pasal. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat akan lebih berhati-hati dalam proses penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu. Adapun revisi Undang-Undang Pemilu akan tetap menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Kami kebetulan barusan bertemu dengan pimpinan Komisi 2. Nah, pimpinan Komisi 2 menyatakan bahwa untuk rancangan undang-undang revisi undang-undang pemilu itu Komisi 2 dari semua partai yang ada itu sudah siap untuk membahas perubahan-perubahan baik naskah akademik maupun kemudian rancangan pasal per pasal yang akan kemudian dirubah. Sehingga saya pikir kesiapan DPR RI dalam hal revisi Undang-Undang Pemilu tidak perlu diragukan. Nah, dalam waktu dekat, pimpinan Komisi 2 akan menggelar partisipasi publik yang tentunya akan lebih banyak menerima masukan untuk memperkaya hal-hal yang harus direvisi, dan sudah berulang kali saya juga menyampaikan bahwa kita juga akan lebih berhati-hati supaya kali ini tidak kemudian digugat dan dikabulkan oleh MK. Nah, sehingga belum ada rencana kita, karena ini pembuat undang-undang adalah DPR dan pemerintah. Seperti yang lalu-lalu, kami akan membuat revisi ini menjadi usul inisiatif DPR RI. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kehadiran jet tempur Rafale jadi langkah modernisasi pertahanan nasional untuk menghadapi tantangan masa depan.
Pesawat ini didukung teknologi modern yang memungkinkan operasi lebih efektif di berbagai kondisi. Di tengah perkembangan teknologi dan dinamika keamanan global, kesiapan menjaga kedaulatan udara menjadi bagian penting dalam melindungi bangsa. Untuk itu, kehadiran jet tempur Rafale jadi langkah modernisasi pertahanan nasional untuk menghadapi tantangan masa depan. Rafale sendiri merupakan pesawat tempur multi-role modern dengan berbagai fungsi, mulai dari pengawasan udara, pertahanan, hingga mendukung operasi strategis lainnya. Pesawat ini juga didukung teknologi modern yang memungkinkan operasi lebih efektif di berbagai kondisi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Riko Ricardo Sirait menjelaskan bahwa kerjasama pengadaan alutsista modern juga membuka peluang transfer of teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan industri pertahanan dalam negeri. Hal ini dinilai menjadi langkah penting untuk mendorong kemandirian pembangunan dan pemeliharaan alutsista nasional di masa depan. Modernisasi pertahanan adalah langkah bersama menuju Indonesia yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi masa depan. Modernisasi pertahanan untuk Indonesia yang aman dan kuat. Lebih lanjut disampaikan bahwa pertahanan yang modern akan memperkuat kepercayaan dunia internasional terhadap bangsa Indonesia, serta memastikan bangsa ini lebih siap menghadapi tantangan zaman dan ancaman di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau pembangunan sekolah rakyat permanen di Kabupaten Kupang NTT pada 31 Mei 2026. Sekolah ini ditargetkan rampung sebelum tahun ajaran baru dimulai pada Juli mendatang. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau pembangunan sekolah rakyat permanen di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 31 Mei 2026. Mensos menegaskan bahwa seluruh proses telah melewati tahapan yang matang. Berdiri di atas lahan seluas 10 hektar dengan kapasitas hingga 1.000 siswa, sekolah rakyat ini jadi yang pertama di NTT. Saat ini progres pembangunan telah mencapai hampir 75% dan ditargetkan rampung sebelum tahun ajaran baru dimulai pada Juli mendatang. Pembangunan fisik gedung permanen ini merupakan kolaborasi erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum selaku eksekutor pembangunan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan melalui program cek kesehatan gratis. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit yang seringkali berkembang tanpa gejala yang jelas. Data menunjukkan lebih dari 90% masyarakat Indonesia belum melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap tahun. Padahal berbagai penyakit termasuk gangguan jantung seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal dan baru diketahui saat kondisinya sudah semakin berat. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap tahun melalui puskesmas terdekat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini penyakit. Selain itu, pemerintah juga melakukan peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan 66 rumah sakit di 66 kabupaten dan kota pada periode 2025 hingga 2026. Pengembangan tersebut meliputi penambahan fasilitas kesehatan serta penyediaan dokter spesialis jantung untuk memperluas akses layanan bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih merata, berkualitas, dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait kepulangan pertama jamaah haji Indonesia ke tanah air. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Kilas Sepekan. Menelusuri fakta di antara simpang siur opini publik. Mereka tidak hanya bisnis gelap, tapi juga menciptakan perlawanan. Maka negara harus tegas di sini. Membedah isu hangat dengan sudut pandang yang jernih dan berimbang.
kok baru terungkapnya sekarang? Ya kita melihatnya berarti secara nggak langsung ketika hal itu terungkap ada aparat penegak hukum yang sedang bekerja. Catatan Sinpo setiap hari Minggu pukul 12:30 siang hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kilas Sepekan. Kita lanjutkan informasi dari fase pemulangan jemaah haji Indonesia resmi dimulai. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas langsung kloter pertama jemaah haji Indonesia yang bertolak dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju tanah air. Suasana haru dan penuh syukur mewarnai pelepasan kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Minggu malam. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan menyambangi langsung jemaah kloter sub 1 sebelum keberangkatan. Gus Irfan berbincang dengan sejumlah jemaah dan melayani permintaan foto bersama. Dalam pesannya, Gus Irfan menyampaikan rasa syukur atas tuntasnya rangkaian ibadah haji yang telah dijalani jemaah selama kurang lebih 40 hari di Tanah Suci. Ia mendoakan agar seluruh jemaah diberikan keselamatan hingga tiba kembali di Indonesia. Melepas keberangkatan kloter pertama kepulangan jamaah haji kita. Kloter pertama ini nanti ada kloter satu dari Surabaya, ada yang dari Ujung Pandang. Alhamdulillah mereka sudah menjalankan semua rukun wajibnya haji. Mudah-mudahan mereka akan datangkan kembali ke tanah air dengan selamat, menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Gus Irfan menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan yang mungkin terjadi selama proses pelayanan haji. Menurutnya, meski petugas telah berupaya memberikan pelayanan terbaik, meski masih ada sejumlah kendala yang dirasakan jemaah, mulai dari keterlambatan layanan hingga kondisi akomodasi yang belum sepenuhnya sempurna. Kita hari ini diapresiasi teman-teman baik dari jamaah maupun dari teman-teman yang lain dianggap sebagai pelaksanaan haji yang alhamdulillah semakin baik dibanding tahun sebelumnya. Tapi tentu kita tidak cukup puas dengan ini. Tahun depan kita berharap akan jauh semakin baik dengan kerjasama yang semakin baik antar kita maupun antara kita dengan Kementerian Haji Saudi. Sebagai bentuk pelepasan, Gus Irfan menyalami sejumlah jemaah dan secara simbolis mengalungkan syal kepada perwakilan jemaah yang akan kembali ke Indonesia. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, ratusan jamaah haji kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin malam. Pengelola bandara mengklaim proses kepulangan jamaah tahun ini lebih cepat dan efisien berkat penerapan berbagai fasilitas khusus yang disiapkan bagi para tamu Allah. Sebanyak 391 jamaah haji yang tergabung dalam kloter pertama debarkasi Pondok Gede tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Jeddah. Setelah menyelesaikan proses kedatangan dan pemeriksaan imigrasi, para jamaah langsung diarahkan menuju bus untuk melanjutkan perjalanan ke asrama haji debarkasi. Pada hari pertama fase kepulangan, Bandara Soekarno-Hatta melayani 2 penerbangan haji dengan total 836 jamaah yang tiba dari Tanah Suci. Seluruh proses kedatangan dipusatkan di Terminal 2F yang telah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung termasuk layanan imigrasi khusus atau seamless immigration untuk mempercepat proses pemeriksaan dokumen. Pihak bandara menyebut persiapan telah dilakukan secara menyeluruh agar proses kepulangan jamaah berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Selama periode 1 hingga 30 Juni 2026, Bandara Soekarno-Hatta dijadwalkan melayani kepulangan 34.893 jamaah haji yang tergabung dalam 84 kelompok terbang dari Tanah Suci. Dengan dukungan fasilitas khusus dan koordinasi lintas instansi, proses debarkasi diharapkan berjalan lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tim jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Berbagai perbaikan layanan dinilai memberikan dampak positif bagi kenyamanan dan keselamatan jamaah Indonesia selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinilai menunjukkan banyak kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai pembenahan dilakukan mulai dari persiapan keberangkatan, layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci. Wakil Menteri Agama Romo Safi'i mengatakan, berbagai peningkatan pelayanan haji memberikan dampak nyata terhadap kenyamanan dan keselamatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini juga dinilai menjadi bukti pentingnya kehadiran Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang secara khusus menangani tata kelola penyelenggaraan haji dan umroh. Apresiasi. Saya mulai dari seleksi istatoa di tanah air ya. Seleksi istatoa ini saya kira sudah jauh lebih baik. Selain lebih ketat saat pendaftaran, juga berani memulangkan jemaah yang sudah akan berangkat karena kemudian dinilai kesehatannya menurun. Ketatnya istatoa itu yang berangkat relatif yang memiliki kesehatan yang mumpuni untuk melaksanakan ibadah haji. Penerbangan saya tidak mendapat informasi seperti sebelumnya, keterlambatan yang menggelisahkan dan lain sebagainya. Semuanya sesuai dengan schedule. Jadi ini saya kira ini juga sebuah prestasi ya yang dinikmati oleh jemaah. Baru saya datang ke klinik satelit beberapa sektor, saya lanjut ke KKHI. Di KKHI kosong. Tahun lalu saya ke KKHI pasiennya banyak. Ini kosong. Kemudian di klinik saya lihat banyak. Berapa satu hari? Rata-rata 300 romo yang berkonsultasi kesehatan. Apa penyakit paling menonjol? Biasa flu. Jadi buat yang paling banyak habis apa? Paracetamol. Dari jawaban itu indikasinya penyakit yang berat itu nggak menonjol seperti itu ya. Romo menambahkan evaluasi tetap dilakukan. Sejumlah catatan masih ditemukan, terutama pada layanan di Mina saat puncak ibadah haji. Berbagai kendala tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji pada masa mendatang. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh petugas haji, pemerintah Arab Saudi, serta berbagai pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan kepada jemaah Indonesia. Dengan berbagai perbaikan yang telah dilakukan, penyelenggaraan haji Indonesia diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun demi memberikan pelayanan terbaik bagi tamu Allah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, suasana khidmat dan penuh kehangatan mewarnai kedatangan rombongan biku di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut menandai dimulainya rangkaian perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era. Beginilah suasana rombongan biku yang tiba di kawasan Candi Borobudur pada 28 Mei 2026 dan disambut antusias oleh para umat Buddha yang telah menunggu kedatangan mereka. Kedatangan para biku menjadi bagian penting dari rangkaian perayaan Hari Raya Trisuci Waisak yang dipusatkan di Candi Borobudur. Sejumlah umat terlihat memberikan penghormatan dan sambutan hangat sebagai wujud rasa hormat kepada para biku yang akan memimpin berbagai kegiatan keagamaan. Para biku yang sebelumnya mengikuti kegiatan Indonesia Walk for Peace 2026 kemudian melanjutkan rangkaian ibadah di kawasan Candi Borobudur. Dengan suasana tenang dan hikmat, mereka melaksanakan doa dan ibadah di puncak candi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu perayaan Waisak Nasional 2570 Buddha Era menghadirkan festival lampion dan pertunjukan drone di Candi Borobudur, Magelang. 25.000 pengunjung menyaksikan perpaduan nilai spiritual dan teknologi modern pada Minggu malam 31 Mei 2026. Langit di atas Candi Borobudur perlahan dipenuhi cahaya indah dari ribuan lampion yang dilepaskan oleh peserta Festival Lampion Perdamaian Waisak pada Minggu malam 31 Mei 2026. Momen ini menjadi salah satu bagian yang paling dinantikan dalam rangkaian perayaan Waisak Nasional 2570 Buddha Era tahun ini. Tercatat ada sekitar 2.570 lampion yang diterbangkan pada setiap sesinya. Sementara itu, jumlah pengunjung yang hadir diperkirakan mencapai 25.000 orang. Lampion-lampion yang diterbangkan secara bersama-sama ini menciptakan pemandangan magis, sekaligus menjadi simbol harapan, kedamaian, serta doa yang dipanjatkan oleh umat Buddha. Selain pelepasan ribuan lampion, perayaan Waisak di Borobudur tahun ini juga menghadirkan pertunjukan drone yang sukses mencuri perhatian. Sebanyak 570 drone diterbangkan secara presisi, membentuk berbagai visual di langit malam Borobudur, mulai dari simbol-simbol Buddhis hingga representasi Trisuci Waisak. Pertunjukan ini menjadi perpaduan apik antara tradisi suci dan sentuhan modern. Bersama ribuan lampion, drone show ini sukses menambah kesan khidmat bagi siapapun yang menyaksikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia memiliki 57 taman nasional yang tersebar di berbagai wilayah tanah air. Kawasan konservasi ini menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati sekaligus berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat. Taman Nasional di Indonesia dikenal sebagai kawasan yang menyimpan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat 57 taman nasional yang menjadi habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan endemik. Pengelolaan Taman Nasional menjadi bagian penting dalam menjaga harmonisasi antara alam, satwa liar, dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Selain berfungsi sebagai kawasan konservasi, Taman Nasional juga menjadi penopang ekosistem, serta sumber kehidupan bagi banyak masyarakat. Pengelolaan kawasan ini selaras dengan Astacita ke-8 yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Astacita ke-8 menekankan pentingnya penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan dan budaya, serta penguatan kerukunan antar umat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Melalui pengelolaan Taman Nasional yang berkelanjutan, pemerintah berupaya menjaga kelestarian alam dan satwa sebagai kekayaan bangsa. Langkah ini juga menjadi wujud komitmen terhadap pemulihan ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, libur panjang dimanfaatkan banyak wisatawan untuk menjelajahi beragam destinasi di Yogyakarta. Salah satunya dengan menikmati aneka kuliner tradisional di Pasar Ngasem yang kini menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan dari berbagai daerah. Libur panjang membawa berkah bagi pedagang di Pasar Ngasem, Kementerian Keraton Kota Yogyakarta. Sejak pagi hari, kawasan pasar ini dipadati wisatawan yang datang untuk menikmati berbagai hidangan khas tradisional. Beragam pilihan menu tersaji di pasar ini, mulai dari makanan berat untuk sarapan, kue tradisional, hingga aneka jajanan pasar yang kini semakin digemari kalangan anak muda. Tak hanya menawarkan cita rasa khas, harga yang terjangkau juga menjadi alasan wisatawan memilih berkunjung ke Pasar Ngasem. Kondisi ini pun meningkatkan omset pedagang secara signifikan selama masa liburan. Nanti ada menu lain yang notabene makanan jadul, ada kue mangkok, cucur, corobikan, dan ada yang lain-lain. Makanan tradisional. Ya, yang terutama makanan tradisional. Ya, alhamdulillah, ya jelas sekarang Pasar Ngasem itu sudah ada peningkatan. Apalagi sekarang yang masuk Pasar Ngasem ini enggak usia yang tua, tapi sekarang anak-anak muda sudah mau masuk di lingkup pasar. Membeludaknya jumlah pengunjung menunjukkan bahwa Pasar Ngasem kini tidak hanya digemari kalangan orang tua, namun juga menarik minat generasi muda. Popularitas pasar ini di media sosial turut menjadi faktor pendorong meningkatnya kunjungan wisatawan. Banyak pengunjung mengaku mengetahui Pasar Ngasem dari rekomendasi konten di media sosial. Mereka pun menilai beragam kuliner yang ditawarkan sesuai dengan ekspektasi,
dengan harga yang masih ramah di kantong. Pasar Ngasem soalnya aku cari di TikTok, itu semua rekomendasinya ke sini karena banyak jajanan kuliner di sini. Sering FYP ya Pasar Ngasem? Ya, sering FYP di TikTok. Ini kayak aku baru nyoba satu aja ternyata enak. Terus ada satu lagi tuh jenang yukjum enak juga. Jadi patut dicoba ke sini. Harganya gimana? Harganya masih affordable sih, untuk satenya masih 10 ribuan, terus yukjum juga masih 15 ribu, masih oke lah. Kalau rasanya gimana? Rasanya enak juga. Karena melihat di TikTok gitu, cari-cari tempat makanan untuk sarapan, itu rata-rata pasti ke Pasar Ngasem rekomendasinya. Untuk harga itu benar-benar masih affordable karena masih hitungannya masih murah karena 15.000 tuh udah dapat satu makanan. Terus sate juga masih 10.000 dapat 3 tusuk dan rasanya pun enak, masih enak banget. Lokasinya yang berdekatan dengan kawasan wisata Malioboro menjadikan Pasar Ngasem menjadi persinggahan pertama wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi lain di kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kilas Sepekan edisi kali ini. Akhir kata saya Abdi Azwar Shahi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.